Salam ras mejuah-juah man banta krina serayan Tuhan, jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan dimanapun berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di wilayah pelayanan GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Kita bertemu lagi dalam sapaan teduh pada pagi hari ini, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami. Dan kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam sukacita dan berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami menjalani kehidupan kami dan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami ke dalam kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini. Engkau yang memimpin dan menolong hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh bagi kita pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh pada pagi hari ini. Roma 12 ini yang menjadi sapaan teduh bagi kita merupakan bagian dari nasihat-nasihat praktis yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat, bagaimana mereka harus hidup baik di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, demikian juga bagaimana mereka harus hidup sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah persekutuan mereka. Jadi nasihatnya begitu praktis. Dan salah satu nasihat itu ialah yang menjadi sapaan teduh pagi hari ini, di mana dikatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk apapun di bawah bumi ada waktunya. Apa yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan ini, bahwa di dalam kehidupan kita ada dua situasi, ada dua kondisi yang bertentangan, yang akan terus terjadi silih berganti di dalam kehidupan kita, dan tidak ada kuasa manusia untuk menolaknya. Untung dan rugi, datang dan pergi, sakit dan sehat, terang dan gelap. Dan demikian juga firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita, bersukacita dan menangis. Dua kondisi yang bertentangan, namun manusia tidak berkuasa menolaknya. Melainkan dua situasi dan kondisi itu menjadi bagian yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Kita bersukacita karena kesehatan kita baik. Usaha dan pekerjaan kita berjalan dengan baik.
rezeki kita lancar, anak-anak kita semua baik-baik saja, kita mendapat keuntungan yang besar. Lahir anak di tengah-tengah keluarga, lahir kempu di tengah-tengah keluarga, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang membuat kita bersuka cita dalam hidup kita. Namun di waktu yang lain kita juga tidak dapat menolak yang namanya duka cita yang membuat kita menangis karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Bisa suami kita, istri kita, keluarga dekat kita, bahkan mungkin anak-anak kita. Kita mengalami kerugian yang besar. Kita ada dalam kondisi yang sulit, sehingga situasi itu membuat kita menangis. Dan itu pun bagian dalam hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, demikian firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Mengapa Paulus menasihatkan jemaat supaya berempati terhadap orang lain? Supaya kita peduli terhadap orang lain, baik mereka yang sedang bersukacita maupun mereka yang sedang menangis. Ternyata manusia memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dalam peristiwa sukacita yang dialami mereka, maka sukacita itu tidak akan menjadi lengkap dan sempurna tanpa orang lain juga ikut merasakannya bersama-sama dengan orang yang mengalami sukacita itu. Ya, misalnya kita lihat kita bersukacita karena anak kita berumah tangga. Kemudian kita membuat pesta perkawinan mereka. Tanpa kehadiran orang lain, maka sukacita itu bisa berubah menjadi duka cita. Manusia dalam mengalami sukacita sekalipun akan menjadi lengkap apabila orang-orang lain, saudara-saudara yang dekat juga ikut bersukacita bersama dengan kita. Apalagi dalam peristiwa duka cita. Sekalipun orang yang mengalami duka cita itu tidak mengundang kita, maka kita dipanggil untuk hadir di dalam hidup mereka. Karena dengan kehadiran kita dalam duka cita yang mereka alami, mereka akan menjadi kuat. Mereka akan terhibur. Bahkan dengan kehadiran kita, mereka akan memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil setiap kita untuk peduli terhadap orang lain. Seperti moto Mamre GBKP. Mamre erdiate, Mamre erpemere. Kita dipanggil peduli, kita dipanggil erdiate. Baik kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami peristiwa sukacita, maupun kepada saudara-saudara kita yang mengalami duka cita. Karena empati dan kehadiran kita dalam setiap peristiwa yang dialami oleh saudara kita ternyata menjadikan mereka akan merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kasih dan sukacita dalam persekutuan kita. Karena itu firman Tuhan memanggil kita khususnya pada hari ini. Jadilah kita membawa berkat bagi saudara-saudara kita, baik mereka yang sedang mengalami sukacita maupun mereka yang sedang menangis. Karena kita percaya khususnya pada saudara-saudara kita yang sedang mengalami peristiwa duka cita atau menangis, kehadiran kita akan sangat menguatkan mereka, akan sangat membuat mereka terhibur, dan oleh kehadiran kita terpuji dan termulialah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada pagi hari ini, dan biarlah kita senantiasa berempati terhadap saudara-saudara kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang memanggil kami untuk peduli terhadap saudara-saudara kami, baik mereka yang sedang bersukacita,
terlebih-lebih mereka yang sedang menangis. Karena kehadiran kami akan menjadikan mereka terhibur. Kehadiran kami akan menjadikan mereka kuat di dalam Tuhan. Sehingga dalam setiap peristiwa yang kami alami, semuanya dapat kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh serayan-serayan Tuhan di Klasis Jakarta Kalimantan dan juga seluruh jemaat Tuhan. Bahkan anak-anak permata kami, anak-anak KKR kami, Tuhan memberkati. Khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cijantung. Dalam nama Yesus, berkati pendeta yang melayani di Runggun Cijantung. Berkati para pertua diaken emeritus dan juga pertua diaken serta seluruh pengurus kategorial jemaat Tuhan di Runggun Cijantung. Agar hari ini mereka boleh merasakan penyertaan, pertolongan Tuhan atas hidup mereka. Sehingga mereka dapat melakukan segala aktivitasnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai setiap kami. Dan biarlah seluruh aktivitas pekerjaan pelayanan kami, khususnya di akhir minggu ini, semuanya kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.